pemirsa Autonet Max. Gue Rando dari channel YouTube Laurentius Rando. Gue adalah seorang pengguna Brio sejati. Kali ini kita akan nge-review Honda Brio RS. Rada sport. Ini adalah Brio gua, Brio Satya tipe E. Dan ini adalah Honda Brio RS terbaru. Dan ini adalah Honda Brio tipe A, Satya juga. Punya auto, net, rent-car. Ini adalah lampu dari Honda Brio RS yang baru. Lampunya itu ngambil dari Mobilio RS, ya. Karena Mobilio jadi taksi, jadi lampunya dipindah ke sini. Oke? Dan kalian bisa lihat ini dalamnya udah LED. Dan ini bukan di RL ya. Ini adalah positioning lamp. Positioning lamp itu maksudnya adalah posisi buat kasih tahu bahwa di sini ada lampu. Ini sebenarnya nggak guna, ya. Hiasan. Dan lampunya dia udah projection, tapi masih yang halogen. Dan di sini kalian bisa lihat grill yang baru, ada logo RS-nya. Kalau misalkan mobil Eropa ada logo RS atau Sport, itu berarti emang mesinnya kencang, gitu ya. Kalau Brio, kalau Honda ada logo RS-nya, itu berarti body kitnya yang kencang ya. Kencangnya tuh maksudnya lemnya, ya lemnya lebih kencang. Tapi kita jujur aja kalau dilihat-lihat sama yang itu tuh lebih keren yang ini ya. Jadi RS ini sebenarnya rada sporty dan RS Rando suka. Sekarang bannya udah baru. Dan velgnya kalian bisa lihat ini pakai ring 15. Kalau yang lama pakai ring 14 lebih kecil. Dan ukuran bannya sekarang 185. Kalau yang kemarin bannya itu 175. Dan merek bannya itu sekarang Bridgestone. Kalau yang dulu itu mereknya Dunlop. Dan di sini kalian bisa lihat spionnya itu udah baru, tapi dia spionnya dari Honda Jazz. Di sini ada LED-nya buat ngasih lihat kalau misalkan kalian ngesen. Karena dia basisnya LCGC, maka bodinya pun agak tipis. Ini kalian bisa lihat ya, keot-keot. Jadi kalau dibunyi ada sound efeknya. Asik. Seperti yang kalian bisa lihat, ini Honda Brio yang lama, pintu belakangnya itu full kaca. Dan ini bumpernya masih, lihat ya, plastiknya masih sama. Dan yang baru, pintu belakangnya masih full kaca. Cuma di sini ada sedikit apa ya? Buat ngumpetin bahwa ini semua kaca, jadi tempel plastik di sini. Logonya bukan logo Melati lagi karena ini bukan LCGC, ini Honda Brio RS. Bumper plastiknya masih sama, cuma Honda itu pelit banget, dia nggak ngasih rear parking sensor. Oke? Dan kalau kalian mau dapet, kalian mesti nego-nego sama salesnya. Untung muka gue ganteng, jadi salesnya ngasih gue rear parking sensor gratis. Dan ini tambahan nggak penting, kalau lampunya yang dulu ini putih dan merahnya di tengah doang, sekarang dia merahnya udah sampai ke sini. Ini kuning karena gue tempelin stiker, ya. Karena kalau nggak ada ini jelek banget. Tapi ini ya oke lah. Indonesia banget gitu kan, dengan merah putih. Sekarang kita intip bagasinya. Masih sama kayak yang dulu. Dibandingkan dengan city car atau LCGC lainnya atau hatchback lainnya, dia paling kecil. Kalian bisa lihat di sini tuh paling cuma muat satu tas koper setengah gede, ya. Ini bisa ditarik, terus habis itu bisa ditidurin, tapi dia pun nggak rata. Ini nggak bisa ditidurin sampai full karena ada barangnya di depan. Dan kalau misalkan kalian mau ngambil ban serep atau mau naruh barang, dia itu susah karena apa ya, mulut bagasinya itu terlalu tinggi. Harusnya kan sampai sini, tapi dia tinggi di sini. Dan karena dia full kaca, di saat ditutup kayak mau meledak suaranya, ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Sekarang kita duduk di dalam, kita lihat kursinya. Kursinya itu masih sama kayak yang lama,
Dia itu modelnya emang bucket seat sih, tapi bucket seatnya ya boleh lah dibandingin kompetitornya. Lalu untuk headrestnya dia masih jadi satu sama kursinya. Dia nggak bisa ditinggiin ya. Dia modelnya ini model pocong. Gue nggak suka model pocong. Gue sukanya model Vala. Setirnya modelnya masih sama kayak Brio yang lama, tapi bedanya sekarang udah ada steering switch control, walaupun dia cuma buat audio di dashboard ini. Lalu speedometernya dia udah beda, karena speedometernya itu kalau dilihat-lihat mirip sama HRV. Tapi bedanya warnanya nggak bisa diganti-ganti dan dia terlalu simple banget. Gue nggak sukanya meteran bensinnya itu analog, dia di sebelah kanan ya, karena yang dulu itu di tengah dan digital. Dan yang dulu itu lebih sporty, dia di sini bulat, terus habis itu aksen orange-nya keren banget. Tapi sekarang dia cuma kotak gini doang, agak bosen sih kalau menurut gua. Lanjut ke head unit, dia udah full touchscreen, mereknya GVC, masih sama kayak yang lama. Cuma di sini nggak ada Bluetooth, sayangnya itu. Tapi ya oke lah, audionya udah pasti lebih bagus karena di sini ada Twitter. BRV aja nggak ada Twitter loh. Ngomong-ngomong BRV, dashboard Brio RS ini sama persis sama BRV. Jadi kalau misalkan lo lagi di lampu merah terus sebelah lo ada BRV, jangan lupa lo buka kaca terus lo bilang, salam satu dashboard. Asik. Lanjut ke bawah, di sini ada AC digital. Kalau yang dulu itu panelnya masih kayak kompor gas. Di sini keren banget, gue suka. Walaupun emang nggak full touchscreen. Tapi lebih baik ada tombolnya kayak gini dan digital daripada touchscreen kayak HRV karena lebih safety kalau menurut gua. Tapi dia emang belum ada fitur auto AC kayak HRV. Jadi mesti pencet tombol naik turun sendiri untuk gede kecilin. Ngomongin material dan build quality dari dashboardnya, dia masih pakai plastik yang menurut gua tipis dan murah sama kayak yang dulu. Ya LCGC sih emang di bawah 200 juta. Kalau di atas 200 juta lo baru boleh komplain. Dan keluhan gue sebagai pengguna Brio selama 2 tahun ini, di sebelah sini karena dia warna hitam, jadi akan gampang baret. Tuh lihat aja, ini aja baru udah banyak scratch mark. Kalau yang dulu warnanya itu di sini krem, jadi nggak terlalu kelihatan baretnya. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini ada aksen carbon fiber di atas bagasi depan. Ini emang lebih gede dari yang sebelumnya, tapi secara kerapihan sih masih belum rapi ya. Tapi cukup diapresiasi lah untuk LCGC. Lanjut ke tempat duduk belakang, dia masih sangat sempit. Ini kalian bisa lihat, ini adalah posisi mengemudi gua tadi di depan. Kaki gua udah mentok dan pala gua pun udah mentok. Kalau misalkan gua duduknya tegak. Ya, tapi karena biasanya orang duduknya agak nyantai kalau di belakang, jadi kira-kira kayak gini. Dan headrestnya masih sama kayak yang dulu, nggak full, nggak bisa dinaikin. Jadi kalian akan kalau tiduran tuh dengak, ya. Dan di sini itu headroomnya kecil banget, materialnya juga masih sama, tipis. Kalau hujan bakal berisik. Tapi di sini emang power window, sama kayak yang dulu tipe E, ada power window-nya. Materialnya masih sama kayak yang depan. Di bawah di sini ada speaker belakang. Ada juga semacam cup holder, tapi bukan cup holder sih, cuma lubang aja. Dan emang mobil ini mengorbankan penumpang belakang karena wheelbase-nya yang sangat pendek. Jadi itu keuntungannya untuk muter balik emang lebih cepat. Sekarang kita akan test drive Honda Brio RS ini. Apakah lebih oke atau lebih nggak oke? Karena kalau misalkan upgrade atau pembaruan produk itu biasanya dua. Oke atau nggak oke? Nah, kita coba. Kalau Ridwan bilang gue harus mundur, tapi gue nggak mau, gue maju aja. Kenapa? Karena wheelbase-nya itu pendek, jadi kita bisa muter balik sebenarnya. Dia itu nggak profesional banget nge-review, ya. Dia nggak tahu gue lebih jago nge-review dari dia. Nah, kalian lihat gue struggle banget barusan buat muter balik karena setirnya berat. Kenapa setirnya berat? Karena emang bannya lebih gede. Yang tadi gue bilang dia velgnya 15 dan bannya Bridgestone lebih gede, ukurannya 185. Sekarang kita akan coba muter-muter. Honda Brio ini dia cc-nya itu 1200 sama kayak yang lama, tapi tenaganya itu lebih tinggi, jadi 90 horsepower.
tapi ada di 6000 rpm, dan 6000 rpm itu udah red light ya. Jadi menurut gua kayaknya masih lebih cepat yang lama deh. Tapi kita buktikan saja sekarang secara praktek dan real time, bukan based on angka-angkaan. Saat dibawa pertama kali, impression pertama gua adalah dia setirnya berat satu tadi udah, dan dia kabinnya lebih kedap karena emang di sini karetnya itu dia double, ada dua. Tapi ya not bad lah ya. Untuk performa mesinnya yang gue rasain sekarang itu emang dia tetap smooth, tapi dibandingkan yang lama dia itu lebih lemot. Walaupun di atas kertas horsepowernya lebih tinggi. Untuk transmisi manualnya, Honda Brio RS ini udah yang paling bagus dibandingkan kompetitornya atau sekelasnya LCGC lainnya. Dan untuk Honda Brio terbaru, versi Matic-nya, automatic-nya itu udah menggunakan CVT. Jadi mungkin sepertinya akan lebih lemot daripada yang lama, karena yang lama pakai transmisi otomatis biasa. Handling Honda Brio ini tetap juara lah. Dia tetap paling enak di kelasnya. Dan untuk suspensi, karena suspensinya ini dibikin lebih lembut dikit daripada Honda Brio yang sebelumnya, jadi ya di saat lagi ngebut mungkin agak sedikit mental-mentul. Tapi disitulah letak bagusnya, karena dia lebih nyaman dikit. Dan walaupun mental-mentul di saat dibawa ngebut, Honda Brio itu kan ceper, jadi anginnya ke bawahnya itu dia nggak terlalu banyak, jadi nggak akan terasa kayak terbang. Cuman karena pendek, dia akan lebih sering mentok sama polisi tidur. Jadi jangan pernah ngehajar polisi tidur kalau lo sayang sama Honda Brio lo. Oke? Oke, sekian dulu review kali ini dari gue, Laurentius Rando. Ini pertama kalinya gue nge-review mobil dan pertama kalinya gue masuk di channel Autonet Max. Terima kasih Autonet Max sudah ngasih kesempatan ini. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Gue cuma YouTuber biasa, daily vlogger biasa, bukan reviewer profesional. Jadi kalian bisa kasih kritik dan masukan kalian di komen bawah. Dan juga jangan lupa subscribe channel Autonet Max dan Laurentius Rando. Ada di description bawah, masukin nanti ya. Dan untuk Honda, mungkin mau ngasih gua harga spesial buat upgrade Brio gua, ditunggu. jakartabitbos@gmail.com. Thank you guys, bye.